Allahumma hada abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqatala hatta qutila wa ana syahidun ala dzalika. Tahu artinya? Insyaallah enggak tahu. Artinya, ya Allah, sesungguhnya ini hambamu, dia hijrah, dia kemudian berperang membela kalimatmu sampai dia terbunuh, dan akulah yang akan menjadi saksi atas semua yang dilakukan dalam hidupnya di hadapanmu engkau nanti ya Allah. Dan Allah kabulkan itu. Ini loh ikhwan, hadis ini memberikan kepada kita jawaban. Kenapa banyak orang itu kadang-kadang memiliki satu cita-cita yang kadang-kadang tidak mungkin ketika di pandangan orang. Tapi cita-cita itu bisa terwujud. Kenapa? Bukan karena orang yang memiliki cita-cita itu memiliki kedudukan istimewa. Bukan. Mungkin orangnya tidak istimewa. Tapi kenapa Allah wujudkan cita-citanya? Karena sesungguhnya Allah membersamai cita-cita itu karena dia menetapkan cita-cita itu karena Allah. Dan Allah kalau sudah disertakan, Allah itu tidak akan pernah meninggalkan orang yang telah membersamakan Allah di dalam niat pada hatinya. Inilah jawaban dari pertanyaan saya dulu ya. Kenapa ya ada orang buta kok bisa hafal Quran ya? Padahal secara logika kita, orang yang buta itu kan susah menghafalkan Quran. Karena harus 2 kali prosesnya menghafalkan Quran. Harus dengar dulu, dengar setelah itu kemudian diingat lagi, baru kemudian dia menghafalkan. Kalau kita tidak buta menghafalkan Quran lebih mudah. Tapi kalau orang buta tapi bisa menghafalkan Quran, itu luar biasa itu. Dan ternyata jawaban dari pertanyaan kita, kenapa ada orang yang semacam itu ketika dia seakan-akan mustahil untuk mewujudkan cita-citanya. Tapi kemudian akhirnya mampu mewujudkan cita-citanya. Simple dan sederhana. Ternyata dijawab sama Nabi. Orang kalau sudah benar niatnya, Allah yang selesaikan proses akhirnya. Ini jawaban dari pertanyaan saya. Kenapa banyak orang kadang-kadang cuma tukang becak, takmir masjid. Tapi justru haji dulu, umrah dulu. Daripada orang yang gajinya 15 juta dan 20 juta. Orang yang 15 juta, 20 juta belum haji sampai bertahun-tahun. Ada orang yang cuma takmir masjid, ada orang yang cuma genjot sepeda ketika dia memiliki becak. Justru dia haji dan umrah lebih dulu daripada orang yang berkelapangan harta. Jawabannya simpel. Orang itu ketika pengen haji, dia niatkan itu karena Allah. Dan Allah yang ngatur sisanya. Makanya pernah kan antum mendengar kisah nyata nggak di Surabaya? Ada tukang becak. Setiap genjot becaknya itu sederhana. Dia pingin haji nabung. Padahal kalau kita pikir-pikir logika kita, tukang becak bisa nabung haji itu berapa puluh tahun. Tapi yang unik dari tukang becak ini apa? Setiap hari Jumat dia tidak mau menarik tarif bayaran kepada siapapun yang naik becaknya. Karena pingin bersedekah. Cuma dia tidak bisa sedekah dengan uang. Sedekahnya itu dengan tenaga. Lu qadarullah, lu ketemu sama orang. Orang kaya tiba-tiba pengen naik sepeda, pengen naik becak. Mungkin bosen kayak naik Alphard, kemudian akhirnya pengen naik becak. Lu ketemu sama tukang becak tadi, ketika mau dibayar, tukang becaknya nggak mau. Orang kaya itu bingung, kok bisa kamu nggak mau dibayar? Pak, ini hari Jumat. Memang dari dulu kalau hari Jumat saya tidak mau menerima bayaran. Ternyata orang kaya itu jatuh hati kepada tukang becak. Kembali ke hotelnya, nelpon kepada bawahannya, disuruh nyari informasi tentang tukang becak itu. Dan antum tahu ketika sudah ditemukan informasi tentang tukang becak itu, apa hadiah dari orang kaya itu? Hadiahnya, dia tidak ingin ngasih motor, dia nggak ingin ngasih kemudian mobil. Pikiran orang kaya itu cuma satu, saya ingin memberikan hadiah haji kepada dia. Persis sebagaimana niat yang ditanam tukang becak itu ketika setiap waktu dia genjot sepeda becaknya. Kenapa? Allah mempertemukan sesuatu yang kira-kira kita antum pikirkan di Surabaya itu ratusan ribu orang loh bisa ketemu itu. Karena kalau hati sudah membersamai karena Allah, Allah yang ngatur semua sesuatu yang tidak pernah terwujud dalam pikiran manusia. Makanya ikhwan, saya itu punya seorang ustadz dulu. Ustadz saya ini dulu saya itu sembari kuliah, saya itu nyetor hafalan sama seorang ustadz. Beliau sudah meninggal, namanya Ustadz Awaluddin Batubara. Buta. Tapi buta, jangan tanya. Hafalan antum lewat bablas dengan hafalan beliau. Antum kan 3 surat yang terakhir. Kalau beliau dari awal sampai akhir. Beliau hafalannya 30 juz. Bukan hafalan Quran saja, ikhwan. Ini sudah saya sering sampaikan. Sampai beliau itu kalau menghafal Quran, sampai nomor ayat saja hafal. Saya aja tidak bisa. Saya ngaku, saya tidak bisa menghafal nomor ayat. Hafal nomor ayat itu susah, akhi. Lebih susah daripada menghafal ayatnya kadang-kadang.
Coba kalau saya tanya antum nih, walaupun antum hafal, belum tentu hafal nomor ayat. Minal jinnati wan nas. Ayat berapa? Antum bingung, pasti ngurutin dari awal. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu pun masih nanya, malikin nas sama ilahin nas satu ayat atau dua ayat, Ustaz? Bingung lagi. Beliau itu kalau kita nyetor hafalan, kalau pagi saya sebelum fakultas syariah dulu, pagi nyetor hafalan satu lembar, nanti sore habis saja nyetor lagi satu lembar itu. Beliau itu kalau kemudian dengar hafalan kita, kalau mengingatkan kita itu bukan di ayatnya, nomor ayatnya. Tadi antum ayat 24 kurang panjang, 27 kurang pendek. Itu nomor ayat. Bahkan saya sampai mendengar kisah dari temannya beliau ketika datang dan ketemu saya, qadarullah itu cerita. Antum tahu Ustaz, itu yang antum nyetor hafalan itu teman saya dulu di pondok. Saking hafal Qur'annya. Loh, beliau pernah dulu ketika masih menghafalkan Quran, nyatu dengan Qur'annya. Sampai pernah beliau itu mau ujian surat Yusuf, tertidur, ngigunya surat Yusuf. Dari awal sampai akhir. Antum kalau tidur ngigu, tawut aja nggak lurus. Itu beliau itu sampai kemudian menghafalkan surat Yusuf dari awal sampai terakhir. Bangun-bangun, teman-temannya sudah geleng-geleng. Masya Allah, ini ngigunya surat Yusuf. Ketika dia mau kemudian sudah bangun dari tidurnya, kan dia nggak ngerti kalau baru saja ngigunya surat Yusuf. Mau menghafalkan surat Yusuf. Teman-temannya bilang, namanya Awaludin. Din mau ngapain, Din? Mau murojaah surat Yusuf. Halah, nggak usah murojaah. Wong ngigumu aja nggak ada salah, apalagi sadarmu. Saya melihat kepada beliau, Masya Allah, apa yang menjadikan beliau kayak gini ya? Dan saya termasuk orang yang bersyukur banget pernah mengenal beliau. Dan beliau termasuk orang yang saya sertakan dalam doa. Yang saya pikir cuma satu, beliau ini ikhlas menjaga niatnya. Dan ketika beliau ikhlas menjaga niat, itulah yang menjadikan akhirnya beliau dikabulkan oleh Allah permohonan yang sebenarnya secara logika itu susah diwujudkan. Antum ikhwan, pasti antum ada di antara antum yang mengatakan, saya ingin ngumrohkan orang tua Ustaz. Antum jaga niat itu. Pastikan niat itu karena Allah. Pasti Allah yang ngatur. Ada di antara antum yang mengatakan, saya nanti kalau ingin punya anak, saya ingin anak saya hafal Al-Quran walaupun saya belum hafal Al-Quran. Jaga niat itu karena Allah. Banyak sekali saya temukan orang-orang yang anaknya hafal Quran walaupun orang tuanya tidak hafal Quran. Kenapa anak mereka hafal Quran padahal orang tuanya tidak hafal Quran? Mungkin orang tuanya tidak sekuat menghafal. Tapi mereka memiliki kekuatan hati untuk ikhlas bahwasanya mereka ketika punya anak tidak tertarik membayangkan anaknya di kantor, tidak tertarik membayangkan anaknya jadi foto model, tidak tertarik membayangkan anaknya jadi pemain sinetron. Tapi ketika mereka punya anak, walaupun mereka lemah menghafalkan Quran, mereka punya kekuatan. Saya kalau punya anak, tidak ada keinginan saya kecuali anak saya hafal Al-Quran untuk menutupi kekurangan saya dulu ketika menjadi seorang orang tua. Dan Allah kabulkan itu. Itu yang terkadang sering tidak kita sadari. Nah sekarang permohonan antum apa? Ya saya nggak tahu. Tapi yang pasti kalau ada, jaga. Ada yang saya ingin membangun masjid. Ada, saya punya teman, saya punya jamaah masih muda, umurnya 33. Bangun masjid dia, bisnisnya lancar. Dan tidak ada yang dia inginkan ketika punya profit, kecuali pertama kali bangun masjid. Allah kabulkan, dia ngomong sama saya. Saya tuh tidak tahu, ketika saya kuliah itu pengennya buat masjid aja. Terus sampai akhirnya ketika habis kuliah, dia tidak tertarik kerja di kantor, dia bisnis gitu. Walaupun orang tuanya nyuruh-nyuruh dia, kerja di kantor lah nak. Enggak Bu, insya Allah di sini ada berkahnya. Dirintis pelan-pelan, sampai besar, itu bangun masjid. Saya tanya, antum kapan punya cita-cita bangun masjid? Dari semenjak kuliah. Ketika saya mendengar kisahnya, husnudon, prasangka saya kepada beliau itu apa? Orang ini pasti menjaga niatnya dari waktu kuliah. Niat itu tidak pernah goyang-goyang. Ketika dia punya teman, punya rumah besar, kemudian ada temannya mungkin beli merek motor yang mahal, dia nggak goyang itu. Niatnya tetap ingin bangun masjid dulu. Dan ternyata Allah kabulkan di usia muda, dia bangun masjid sendirian dari uang kantongnya, didedikasikan untuk masyarakat di satu tempat yang belum ada masjid yang layak. Itulah keinginan. Itu hal yang besar. Tapi terkadang sering kita remehkan. Hati
Itu penting ikhwan. Karena Allah itu memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita niatkan pada hati kita.